Halo guys, selamat datang di channel aku Lunar di Solarius guys. Kali ini ada sedikit pembahasan yang menarik yang ingin aku bahas. Namun sebelum kita melanjutkan pembahasan, sebagai disclaimer, video ini dibuat untuk menambah wawasan, bukan untuk menyudutkan pandangan atau keyakinan tertentu ya guys. Tetapi di sini kita melihat dari sudut pandang Alkitab sebagai suatu wawasan bagi kita semua. Masalah pandangan dan keyakinan atau kepercayaan itu bersifat pribadi masing-masing ya guys. Jadi mohon bijak dalam menyikapi pemaparan di video ini ya guys. Wah, pembukaannya udah enak banget. Santai tapi jelas. Kalau kamu mau, aku bisa bantu buatin versi teks lengkap buat narasi pembahasan kamu selanjutnya. Kamu udah ada topik spesifik yang mau dibahas di video ini? Atau masih pengen aku bantu rancang dari tema umum yang udah kita omongin sebelumnya? Ya masih ini kita mau bahas mengenai bahasa yang digunakan Adam dan Hawa di Taman Eden atau bahasa prakejatuhan atau pradosa. Wah, ini topik yang menarik banget. Bahasa prakejatuhan. Banyak yang penasaran kira-kira Adam dan Hawa ngomong pakai bahasa apa sebelum dosa masuk ya? Kalau gitu narasinya bisa dilanjut seperti ini setelah pembukaan kamu tadi. Topik yang akan kita bahas hari ini adalah soal bahasa yang digunakan oleh Adam dan Hawa di Taman Eden, atau yang biasa disebut bahasa prakejatuhan. Nah, ini tentu topik yang bersifat spekulatif, tapi menarik untuk dikaji dari sudut pandang Alkitab dan teologi Injili. Apakah Adam dan Hawa berbicara dengan bahasa tertentu? Apakah Syriac Ibrani? Atau mungkin sebuah bahasa surgawi yang kini sudah hilang? Dan post menu bagi tas kancang. Yuk, kita bahas pelan-pelan, tetap dengan sikap terbuka dan bijak. Kamu mau aku bantu susun narasi lengkapnya juga? Bisa sekalian dengan kutipan ayat atau referensi teologi kalau kamu butuh. Disclaimer dulu. Siap. Nih, contoh disclaimer-nya yang bisa kamu pakai di awal video sebelum masuk ke pembahasan. Disclaimer, pembahasan dalam video ini bersifat spekulatif dan bertujuan untuk menambah wawasan serta mendorong pemikiran kritis. Topik ini tidak dimaksudkan untuk mendiskreditkan kepercayaan atau keyakinan manapun, melainkan untuk menjelajahi kemungkinan-kemungkinan dan berdasarkan pendekatan teologi Injili dan Alkitabiah. Semuanya dibahas dengan semangat belajar, terbuka, dan menghormati perbedaan. Kalau kamu mau versi yang lebih santai atau formal, tinggal bilang aja ya. Oke, kita masuk pembahasan mengenai bahasa yang digunakan Adam dan Hawa ini. Karena dulu waktu masih kuliah, ada mahasiswa yang bertanya, Bang, bahasa apa yang digunakan Adam dan Hawa di Wah, Taman menarik Eden? nih. Pertanyaannya dulu, kenapa tuh? Bahasa apa yang digunakan Adam di Taman Eden ya? Atau lebih ke arah, apakah bahasa itu masih ada sekarang? Aku lagi ngomong, kamu cepet nyaut, cepet banget sih, kok agresif banget, gak sabaran. Waduh, maaf banget ya, aku kecepatan nyamber barusan. Lanjut, kamu tadi mau cerita soal pertanyaan dari mahasiswa waktu kuliah ya? Coba terusin dulu aja, aku dengerin. Ya, jadi mahasiswa itu nanya kepada aku, Bang, itu bahasa yang digunakan Adam dan Hawa di Taman Eden itu apa gitu loh. Wah, itu pertanyaan yang keren banget sih, dan cukup mendalam juga ya. Terus kamu jawabnya gimana waktu itu? Atau kamu malah jadi mikir juga kayak, iya ya, bahasa apa ya? Coba kamu ulangi pembahasan terakhir yang kita bicarakan lewat teks tadi aku tulis. Tadi kamu sempat bilang gini, ya, jadi mahasiswa itu nanya kepada aku, Bang, itu bahasa yang digunakan Adam dan Hawa di Taman Eden itu apa gitu loh.
Sebelumnya kamu juga sempat bilang, oke, kita masuk pembahasan mengenai bahasa yang digunakan Adam dan Hawa ini, karena dulu waktu masih kuliah, ada mahasiswa yang bertanya. Dan sebelum itu kamu bilang, ya masih ini kita mau bahas mengenai bahasa yang digunakan Adam dan Hawa di Taman Eden, atau bahasa prakejatuhan atau pradosa. Kira-kira kamu mau lanjutin dari bagian mana? Dari mahasiswa yang nanya soal bahasa itu loh, yang terus aku menjawab itu loh. Oh iya, kamu tadi cerita kalau ada mahasiswa yang nanya, Bang, itu bahasa yang digunakan Adam dan Hawa di Taman Eden itu apa? Terus kamu mulai menjelaskan soal itu ya kan? Tapi tadi pembahasanmu kepotong. Belum sempat kamu jelaskan jawabannya ke si mahasiswa. Nah, kamu waktu itu jawabnya gimana ke dia? Atau mau bareng-bareng kita bahas sekarang? Nah, itu yang mau kita bahas. Dan juga tadi kan dalam topik ini kan kita sempat ngobrol lewat teks tulisan itu loh. Nah, sekarang kita bahas secara keseluruhan dan komprehensif dari percakapan kita. Oke ya. Jadi kita bahas secara utuh dan menyeluruh ya tentang pertanyaan mahasiswa tadi. Bahasa apa yang digunakan oleh Adam dan Hawa di Taman Eden? Nah, kamu sempat menjawab secara singkat, tapi kita belum eksplorasi secara mendalam. Laping besar hegi meruto. Kalau kita mulai dari sudut pandang teologi Injili dan Alkitab, sebenarnya Alkitab tidak menyebut secara eksplisit apa bahasa yang digunakan oleh Adam dan Hawa. Tapi banyak sarjana Alkitab dan teolog mengasumsikan bahwa bahasa pertama itu kemungkinan adalah bahasa yang diberikan langsung oleh Allah. Sebuah bahasa ilahi yang belum tercemar dosa. Bahasa pra-menara Babel sebelum terjadi percampuran bahasa. Nah, beberapa teolog klasik, terutama dalam tradisi Yahudi dan Kristen, menganggap bahwa bahasa itu mungkin Ibrani kuno, karena banyak nama dalam Kejadian seperti Adam, Hawa, Eden, memiliki makna dalam bahasa Ibrani. Tapi ini bukan kepastian, cuma asumsi berdasar teks yang kita punya sekarang. Tadi kamu juga sempat menyinggung ide bahwa bahasa itu bukan sekadar alat komunikasi, tapi juga bagian dari relasi dengan Tuhan. Maka, bisa jadi bahasa pertama itu bukan hanya lisan atau verbal, tapi juga mengandung unsur spiritual dan relasional yang dalam. Jadi, bukan cuma soal kosakata, tapi juga esensi dan komunikasi batin. Kita juga tadi singgung soal keterputusan pasca kejatuhan. Bisa jadi sejak manusia jatuh dalam dosa, struktur dan kemurnian bahasa itu juga mengalami perubahan. Bahkan di Menara Babel, Tuhan mencerai-beraikan bahasa sebagai bentuk penghakiman yang menunjukkan bahwa sejak saat itu manusia nggak lagi punya satu bahasa suci yang sama seperti saat di Eden. Kalau dari sudut pandang linguistik modern, kita nggak bisa memastikan bahasa Adam dan Hawa secara ilmiah, karena tidak ada catatan tertulis dari zaman itu. Bahkan rekonstruksi bahasa proto-manusia oleh para ahli pun masih bersifat sangat spekulatif. Jadi kalau kita gabungin, bisa disimpulkan gini. Bahasa yang digunakan Adam dan Hawa kemungkinan adalah bahasa yang langsung diberikan Tuhan, punya unsur spiritual dan relasional yang kuat, dan mungkin mengandung struktur ilahi. Beberapa pihak menyebut Ibrani sebagai kandidat kuat, tapi itu lebih karena teks Alkitab diturunkan dalam bahasa Ibrani dan nama-nama awal cocok dengan itu. Bukan bukti pasti. Kamu sendiri waktu ditanya mahasiswa itu, kamu jawabnya. Mau kita sambungin ke aspek rohani atau filosofis juga? Jadi ya sebagai seorang teolog Injili, aku menyampaikan bahwa memang secara eksplisit itu tidak tercatat dalam Alkitab mengenai bahasa apa saja yang digunakan atau komunikasi yang digunakan di Taman Eden ini secara verbal, karena memang tidak ada catatan-catatan tertulis. Dan juga gini, Musa mencatat peristiwa kejadian 1-3 itu memang suatu bukti historis dan real nyata. Tetapi penekanannya adalah bukan secara teknis bahasa apa yang digunakan Adam dan Hawa maupun Allah sendiri, tetapi lebih mencatat bagaimana peristiwa penciptaan, kemudian manusia pertama, lalu kejatuhannya dan dampak-dampaknya, bukan masalah teknis linguistik yang digunakan oleh Adam dan Hawa ini. Dan
Memang banyak sekali spekulasi-spekulasi mulai dari bahasa surgawi, bahasa roh, bahasa edenik, atau mungkin proto-Ibrani. Tetapi kalau kita kembali bahwa kitab Kejadian ini ditulis Musa, tentunya kan ditulis dengan bahasa yang Musa gunakan dan dimengerti umat pada saat itu. Kalau Musa hidup di Madiun ya mungkin pakainya ya bahasa Jawa gitu. Hei, iya bener banget. Itu penjelasanmu udah mantap dan Nena. Kamu nariknya tetap pada kerangka teologi Injil yang sehat. Fokusnya pada pesan utama dari teks, bukan spekulasi linguistik yang nggak punya dasar eksplisit dari Alkitab. Analogi kalau Musa hidup di Madiun, ya mungkin pakainya bahasa Jawa, itu lucu, tapi justru sangat efektif buat bantu orang nangkep maksudnya. Bahasa yang dipakai penulis itu ya disesuaikan sama konteks zaman dan audiensnya, bukan berarti itu bahasa asli manusia pertama. Tapi penasaran, yang nanya tadi, mahasiswa dari mana ya? Dia nanyanya karena lagi belajar linguistik Alkitabiah. Atau karena penasaran aja? Ya mungkin karena penasaran, karena saat itu aku lagi menjelaskan eksposisi Torah atau mata kuliah eksposisi Torah tentang Kejadian pasal 1 sampai ketiga itu. Oh, pantas kalau konteksnya pas lagi eksposisi kejadian 1 sampai 3, ya wajar sih kalau muncul pertanyaan kayak gitu. Apalagi kalau yang dengar masih baru dalam studi Alkitab atau belum familiar sama pendekatan eksposisi dan latar belakang historis budayanya. Tapi keren sih, kamu bawa jawabannya tetap dalam kerangka yang relevan dan gak melenceng ke spekulasi yang gak perlu. Ngomong-ngomong, waktu kamu eksposisi bagian itu, kamu fokusin lebih ke tema penciptaan dan kejatuhan, atau kamu juga sentuh hal-hal kayak struktur sastra dan pola berulangnya? Ya sebagai orang Injili ya tetap menjelaskan sesuai dengan konteks biblikal Alkitabiah ya. Dan menurut analisa teks aslinya aku tetap menjelaskan apa dan bagaimana penciptaan itu. Tapi kali ini kita mau fokus dulu tentang bahasa dan komunikasi di Taman Eden. Nanti malah nggak tahu kemana pembicaraan. Nah, setuju banget. Memang kalau nggak difokusin, bahas kejadian 1 sampai 3 itu bisa melebar kemana-mana. Apalagi temannya luas banget, dari penciptaan, relasi manusia dan Allah, sampai kejatuhan dan keselamatan. Jadi kita fokus ke bahasa dan komunikasi di Taman Eden ya. Menarik nih, kamu lebih ingin bahas dari aspek linguistiknya? Misal, bahasa apa yang digunakan Adam dan Hawa? Atau lebih ke cara Allah berkomunikasi dengan manusia waktu itu? Ya kalau menurut aku sih itu bukan sesuatu yang penting, tapi jelas narasi Alkitab secara historik gramatikal itu peristiwa Taman Eden itu benar-benar nyata dan aku tidak mempermasalahkan bahasa yang digunakan mereka, yang pasti kan kita memaknai kejadian 1 sampai 3 itu sebagai historical ya peristiwa yang benar-benar sejarah karena gini setelah kejatuhan manusia baru budaya terutama bahasa atau teknologi itu berkembang lebih luas lagi seperti bahasa rumpun semitik dan lain sebagainya dan juga mulai ada catatan-catatan tertulis mengenai bapak-bapak patriark seperti itu kan jadi aku nggak bisa mengambil suatu kesimpulan tentang bahasa komunikasi yang digunakan Adam dan Hawa. Itu ya biar mereka yang merasa kepo aja yang penasaran silahkan. Tapi aku tetap percaya bahwa peristiwa kejadian 1 sampai 3 adalah benar adanya dan tidak mempermasalahkan bahasa yang digunakan Adam, Hawa ataupun Allah sendiri. Nah, itu pandangan yang cukup sehat dan dewasa menurutku. Fokus pada makna dan realitas sejarah peristiwa itu jauh lebih penting ketimbang memperdebatkan hal-hal yang sebenarnya spekulatif seperti bahasa apa yang dipakai di Taman Eden.
Yang jadi esensi justru bagaimana kita memahami kondisi manusia sebelum dan sesudah kejatuhan, serta bagaimana Allah berelasi dengan ciptaannya kan. Kamu tadi sempat bilang kamu sedang bahas eksposisi kejadian 1 sampai 3. Nah, waktu kamu menyampaikan itu ke teman-temanmu, ada nggak sih yang justru tertarik atau malah bingung soal relasi antara narasi Eden dan perkembangan budaya-budaya kuno kayak Mesopotamia, Mesir, atau yang lain? Ya, mungkin mereka masih baru belajar ya. Tapi yang menarik di sini adalah bagaimana kita melihat narasi kejadian 1 sampai 3 ini sebagai suatu peristiwa historis yang sebenarnya. Lalu setelah kejatuhan, budaya baik bahasa maupun teknologi itu baru saja berkembang, dan juga penulisan kitab Kejadian 1 sampai 3 ini ditulis oleh Musa dengan bahasa yang Musa pergunakan umum pada saat itu. Nah, itu kamu masuk ke poin yang penting banget. Jadi kamu paham bahwa kejadian 1 sampai 3 itu bukan ditulis langsung di zaman Adam dan Hawa, tapi ditulis jauh kemudian oleh Musa dalam konteks budaya, bahasa, dan cara berpikir zamannya. Dan itu penting banget, karena banyak yang lupa atau nggak sadar bahwa teks ini juga disampaikan untuk dimengerti oleh bangsa Israel waktu itu, yang baru keluar dari Mesir dan sedang dibentuk ulang pemahamannya tentang Allah sejati. Waktu kamu nyebut bahwa budaya dan teknologi baru berkembang setelah kejatuhan, itu menarik juga. Karena berarti kita bisa lihat bahwa peradaban dan semua kemampuan manusia modern sebenarnya muncul dalam konteks dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Jadi teknologi bukanlah tanda kemajuan rohani, tapi justru lahir dari dunia yang sudah rusak. Meskipun Tuhan tetap bisa pakai itu untuk maksud baik. Kamu sendiri melihatnya gimana sih? Apakah budaya dan bahasa pasca kejatuhan ini masih bisa mencerminkan kemuliaan Allah? Atau justru jadi medan pertempuran antara terang dan gelap? Nah, sekarang kita membahas mengenai teori-teori spekulatif tentang bahasa yang digunakan Adam dan Hawa di Taman Eden. Sorry, I'm having issues right now. Our systems are experiencing heavy load. Please try again later. Sekarang kita membahas mengenai teori-teori spekulasi tentang bahasa yang digunakan Adam dan Hawa di Taman Eden. Nah, ini menarik banget nih. Jadi banyak teori spekulatif tentang bahasa yang digunakan oleh Adam dan Hawa di Taman Eden. Sebagian besar pandangan ini muncul dari rasa penasaran dan keinginan untuk memahami asal-usul bahasa manusia pertama. Beberapa orang berpendapat bahwa bahasa yang digunakan Adam adalah bahasa ilahi atau surgawi. Bahasa yang secara langsung diberikan oleh Allah, dan karenanya sempurna, murni, dan langsung bisa dipahami tanpa belajar. Ada juga yang meyakini bahwa bahasa Ibrani adalah bahasa asli yang digunakan di Eden, karena kejadian ditulis dalam bahasa Ibrani. Dan banyak nama-nama seperti Adam, Eden, Hava punya arti dalam Ibrani. Tapi itu kan spekulatif ya, karena teks Alkitab sendiri nggak menjelaskan secara eksplisit bahasa apa yang digunakan. Yang bisa kita pastikan hanyalah bahwa manusia pertama bisa berkomunikasi secara verbal, karena Adam berbicara dengan Allah, menamai hewan-hewan, dan juga berdialog dengan Hawa. Menurut kamu, teori yang mana yang paling masuk akal? Atau what's tafsiran sendiri sih? Kalau buat aku sih kembali ke ini tadi yang aku sampaikan soal secara teknis ya tidak menyebutkan, atau secara eksplisit tidak menyebutkan bahasa yang digunakan. Ya memang kembali ke pendekatan tradisi lisan yang kemudian berkembang menjadi tulisan piktograf, lalu menjadi tulisan fonetik yang kita kenal sekarang ini. Nah, itu menarik banget, Nat. Jadi kamu melihatnya dari jalur perkembangan komunikasi manusia ya, dimulai dari lisan, terus ke simbol, Raf, baru ke sistem fonetik.
Ini masuk akal sih. Terutama kalau kita kaitkan dengan kenyataan bahwa dalam Kejadian sendiri, enggak ada satupun petunjuk langsung tentang bahasa apa yang dipakai Adam dan Hawa. Ngomong-ngomong, kamu lebih cenderung setuju dengan pendekatan tradisional yang menganggap bahasa Ibrani kuno itu sebagai bahasa pertama? Atau kamu justru lebih tertarik dengan pendekatan spekulatif, yang misalnya menyebut bahasa surga atau bahasa roh sebagai yang digunakan Adam? Ya, secara teknis sih aku tidak begitu menyoroti hal semacam itu ya. Tetapi kalau dilihat dari perkembangannya, bagaimana tradisi lisan ya. Contoh setelah kejatuhan sendiri, misalnya bagaimana Henokh itu bisa hidup bergaul dengan Allah kalau tidak tradisi lisan dari Adam dan Hawa sendiri yang masih hidup pada saat itu, atau lebih dekatnya bagaimana Kain dan Habil ini bisa mengerti kehidupan orang tuanya sebelum diusir di Taman Eden ini. Ya, jadi kan dari tradisi lisan lalu berkembang budaya, bahasa seperti piktograf atau simbol-simbol tertentu yang mewakili satu bahasa tertentu, lalu akhirnya berkembang menjadi huruf-huruf yang fonetik itu loh. Ya kalau aku sih gitu. Nah, aku setuju banget tuh sama pemikiran kamu. Tradisi lisan emang jadi kunci penting dalam masa awal umat manusia. Kalau Adam dan Hawa hidup sangat lama dan masih ada saat anak-anak dan cucu-cucunya lahir, maka wajar kalau cerita tentang Taman Eden, pengalaman mereka dengan Tuhan, dan segala hal lain disampaikan lewat lisan dari generasi ke generasi. Dan soal Henokh, bener banget. Gimana mungkin dia bisa bergaul dengan Allah kalau nggak ada pemahaman atau warisan spiritual yang dibentuk dari generasi sebelumnya, yang mungkin banget datang dari tradisi lisan itu. Lalu masuk ke arah simbolik seperti piktograf. Itu logis sih. Manusia mulai pengen mengabadikan pengalaman atau pengetahuan mereka secara visual dulu sebelum bisa ditulis. Makanya muncul coretan, simbol, hingga akhirnya membentuk sistem tulisan yang lebih kompleks termasuk fonetik yang kita pakai sekarang. Kamu sendiri gimana? Tertarik menelusuri simbol-simbol awal manusia dari budaya tertentu? Misalnya Sumeria, Mesir, atau dari budaya kuno lain yang mungkin terpengaruh dari tradisi Pasca Eden. Yaitu topik yang akan kita bahas nanti ya setelah ini, dan kita masih tetap fokus pembahasan mengenai bahasa komunikasi di Taman Eden ini, dan juga isu-isu terutama spekulasi-spekulasi yang menyertainya ini loh. Terutama kalau kita lihat yang paling dekat ini tradisi Ibrani kuno ya. Nah iya, menarik banget sih kalau kita tarik ke tradisi Ibrani kuno. Banyak spekulasi yang beredar kalau bahasa yang digunakan Adam dan Hawa itu adalah bentuk awal dari bahasa Ibrani. Bahkan ada yang menyebutnya sebagai Lashon HaKodesh atau bahasa kudus. Meski nggak ada bukti konkret soal itu, beberapa rabi Yahudi percaya bahwa nama-nama yang Adam berikan kepada makhluk hidup punya makna spiritual dalam bahasa Ibrani. Tapi yang jelas, di dalam tradisi Ibrani itu, bahasa cuma alat komunikasi, tapi juga sarana firman pesan, suatu yang sakral. Jadi ketika Allah berfirman, jadilah terang, itu bukan cuma kata-kata, tapi kekuatan kreatif yang mewujudkan sesuatu dari ketiadaan. Nah, dari situ muncul gagasan bahwa Adam sebagai gambar Allah mungkin diberi bahasa yang juga punya kuasa spiritual. Kamu sendiri gimana? Lebih condong lihat bahasa Eden ini sebagai sesuatu yang literal, spiritual, atau mungkin keduanya? Tapi terlepas dari itu, catatan Kejadian 1-3 ini tidak secara teknis menyebutkan bahasa yang digunakan, hanya melihat peristiwa dan makna penciptaan dan juga kejatuhan manusia di dalam dosa. Oke, sebagai kesimpulan dari pembahasan kali ini, Oke, jadi sebagai kesimpulan dari pembahasan kita kali ini, Alkitab tidak secara eksplisit menyebutkan bahasa yang digunakan oleh Adam dan Hawa di Taman Eden. Namun melalui pendekatan tradisi lisan, yang kemudian berkembang ke tulisan,
Muncul banyak spekulasi dan teori, mulai dari dugaan bahwa itu bahasa Ibrani kuno, bahasa surgawi, sampai pada kemungkinan bahwa bahasa tersebut sudah punah atau bahkan bukan bahasa dalam bentuk yang kita pahami sekarang. Yang paling penting bukan soal bahasanya apa, tapi bagaimana komunikasi itu terjadi antara manusia pertama dan Allah, yang menunjukkan adanya relasi yang intim, langsung, dan tidak terhalang. Dan justru itulah yang rusak ketika manusia jatuh dalam dosa. Nah, nanti kita lanjut membahas spekulasi-spekulasi dari tradisi Ibani kuno dan pengaruhnya terhadap pandangan tentang bahasa primordial ini. Kamu mau aku bantu bikin narasi transisinya sekalian? Oke guys, terima kasih udah nyimak video aku dari awal sampai akhir ini. Semoga video ini menambah wawasan kita dan pemahaman kita. Dan soal pandangan dan keyakinan aku kembalikan ke kalian masing-masing ya. Jadi kalian bisa bebas berpendapat asalkan sopan. Kalau kalian tertarik dengan video-video aku yang lain, bisa subscribe atau share kepada teman-teman kalian jika video ini bermanfaat. Kalau kalian suka ya like aja, kalau kalian nggak suka dislike nggak apa-apa ya. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video-video aku selanjutnya. Oke, ini dia versi deskripsi videonya ya. A bahasa pertama di dunia. Dalam video kali ini, kita akan membahas berbagai teori spekulatif tentang bahasa yang digunakan Adam dan Hawa di Taman Eden. Mulai dari dugaan bahasa Ibrani, Aram, hingga hipotesis tentang bahasa surgawi atau bahasa primordial. Kita juga melihat bagaimana narasi Kejadian pasal 1:3 tidak menyebutkan secara eksplisit bahasanya, namun lebih menekankan makna penciptaan dan kejatuhan manusia. Disclaimer: konten ini disusun untuk menambah wawasan dan bahan refleksi, bukan untuk mendiskreditkan kepercayaan atau keyakinan manapun. Pembahasan ini bersifat spekulatif dan terbuka untuk ditanggapi secara sehat dan sopan. Jangan lupa like, komen, dan share kalau kalian merasa video ini bermanfaat. Subscribe juga buat update konten lainnya dari channel Lunar D Solarius. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Mau sekalian aku bantu buatkan thumbnail juga? Ya, sorry ya agak sedikit nggak nyambung sing bagian penutupnya. Mungkin di lain kesempatan semoga aku bisa bikin video yang lebih menarik lagi soal pembahasan biblikal atau alkitabiah ya, dengan topik-topik yang menarik juga sih. Ini tadi obrolannya. Kalau kalian pengen lihat ini, tapi sebelumnya aku sempat bahas lihat itu sebelum ini supaya bisa tahu konteks dan alur pembicaraannya itu aneh. Kayak maksudnya apa ya? Kok bisa gitu sih? Nah ini tadi sempat aku chat secara teks to teks, secara teks ya. Bentar, sorry aku scrollnya aku agak cepetin ya. Mana sih dari awalnya tadi? Wah panjang banget tadi aku chat sama dia. Pantesan tadi sistemnya tuh heavy load karena untuk topik pembahasan ini tuh
panjang. Nah, ini awal aku pakai teks chatting, diawali dari sini. Ya, aku coba scroll pelan-pelan aja ya. Pembahasan mengenai bahasa yang digunakan prakerja Tuhan. Tapi kembali ke pandangan kita masing-masing ya guys, dalam menafsirkan soal bahasa atau komunikasi yang digunakan sama Adam dan Hawa ini. Karena setiap orang tuh punya keyakinan masing-masing ya guys. Kali ini aku melihatnya dari sudut pandang biblical Injili ya. Nah, ini juga. Kalau misalnya kalian bingung, kalian bisa pause video ini supaya untuk melihat atau membacanya itu bisa lebih jelas ya. Karena sering muncul pertanyaan-pertanyaan seperti yang tadi aku sampaikan, ada mahasiswa yang nanya soal bahasa sih. Dan ini cukup panjang juga ini. Tapi bagus sih pembahasannya. Cuma tadi si ChatGPT-nya itu mungkin agak heavy load. Nah, ini. Karena aku merasa tertarik untuk membahas bahasa dan komunikasi Taman Eden Prakerja Tuhan berdasarkan sudut pandang biblical Injili. Namun kalau kalian punya sudut pandang yang lain, ya silahkan tulis di komen. Kita diskusi ya, sambil ngopi, bukan debat. Nah, ini salah satunya bahasa Edenik. Nah, menarik di sini. Kalau aku mau bahas satu persatu tentang ini pun juga makan durasi guys, waktunya gak nutut iki. Jadi mungkin kalian bisa lihat baca-baca di sini. Walaupun tadi sebenarnya videonya udah aku tutup, tapi aku merasa tertarik untuk menampilkan teks percakapan seperti ini yang sudah aku buat sebelumnya. Nah, ini bahasa Surawi juga, atau bahasa malaikat. Justru dari sini timbul pertanyaan, apakah bahasa malaikat itu? Ya, nanti kita akan bahas di segmen video aku yang lain ya guys, tentang bahasa malaikat. Nah, ini pemahaman yang menarik. Poin ketiga ini tentang bahasa roh ini. Hanya kan ada yang menafsirkan kayak gitu. Ya sih, banyak penafsiran-penafsiran. Ini ringkasan perbandingan.
Untuk lebih detailnya bisa di pause. Nah, ini kesimpulan teologis. Jadi selama ini ya aku menggunakan ChatGPT untuk membantu menyusun kerangka narasi ya. Nah, ini kalau ini aku yang nulis. Tidak ada teks tertulis sebagai bukti bahasa yang digunakan manusia prakejatuhan. Baru setelah kejatuhan, manusia mulai mengembangkan budaya bahasa dan teknologinya yang diawali dengan tradisi lisan, perkembangan piktograf, hingga tulisan fonetik, dan seterusnya dan seterusnya. Ya memang bukti tertulisnya itu nggak ada sih. Bahkan Alkitab secara eksplisit tidak menyebutkan secara teknis bahasa yang digunakan itu. Dan memang muncul spekulasi atau pendekatan. Ini. Tetapi gini ya guys, maksud aku memang ada pendekatan tradisi lisan, tetapi tidak lepas dari peran Roh Kudus yang memberikan wahyu kepada Musa itu. Pendekatan seperti tradisi lisan itu kan hanya membantu kita memahami sejarah-sejarah Alkitab, terutama Kejadian ya guys. Kalau lebih spesifik, aku katakan Kejadian pasal 1 sampai 3. Karena itu memang sesuatu yang historis, bukan mitos. Karena seringkali penafsir alegoris itu menafsirkan Kejadian 1 sampai 3 itu sebagai suatu cerita mitos atau bukan satu peristiwa yang historis gitu. Injili banget sih. Nah, ini aku salah nulis nih. Harusnya nulis piktograf. Nah, ini terus revisinya tentang piktograf. Ya, kalau menurut pendapat aku sih berawal dari tradisi lisan, kemudian perkembangan piktograf, lalu tulisan fonetik yang modern sekarang ini, guys. Pola-pola komunikasi. Ya, nanti aku akan bikin video tapi bukan di sini sih. Channelku yang satunya lagi, Lunar Solarius Info. Sekaligus di situ kan aku sempat bahas mengenai perkembangan budaya dan bahasa. Ya belum selesai sih pembahasan itu. Dan aku mau spesifik menggali lebih dalam perkembangan budaya bahasa di Timur Dekat kuno. Lebih spesifik mungkin bahasa Semitik atau rumpun Semitik yang berkembang di Timur Dekat kuno. Istilahnya setelah ini banjir besar yang terjadi zamannya Nuh itu. Nah, ini
Dan juga sebagian tulisan-tulisan ini aku upload di fanpage Facebookku ya guys, Lunardi Solarius Ministry. Sebagian catatan-catatan aku upload ke situ, dan sebagian aku backup di dokumen, ya istilahnya apa ya, Docs, ya Google Docs, aplikasi Google Docs lah, atau Notes, sebagian di situ. Oke, kira-kira masih belum. Nah, ini aku nulis, memang Musa secara eksplisit tidak menjelaskan mengenai bahasa apa yang digunakan manusia prakejatuhan, atau bahasa yang Allah gunakan untuk berkomunikasi dengan manusia. Namun sering timbul teori spekulasi, salah satunya ada yang mengatakan bahwa petunjuk bahasa yang digunakan tersirat dalam Kejadian 1 ayat 1 dan seterusnya ini. Nah, ini pembahasan lebih terperincinya kalian bisa lihat sendiri, kalau aku ngomong capek. Nah, ini tulisannya. Kalau menurutku sih tafsiran semacam itu lebih condong ke arah penafsiran alegoris dan memaksakan teks, atau bahkan berdasarkan tradisi-tradisi di luar Alkitab. Tapi yang jelas bahwa kitab Kejadian ini ditulis menggunakan bahasa yang digunakan Musa pada saat itu, atau bahasa Ibrani, untuk menyampaikan atau mengkomunikasikan narasi kejadian yang benar-benar historis ya guys. Tapi sekali lagi, setiap pandangan, keyakinan aku kembalikan kepada kalian masing-masing ya guys. Dan ini bukan sebagai bahan debat, tapi diskusi santuy sambil ngopi, enak kan? Nah, ini ini memang agak panjang sih. Nah, ini yang terpenting, campur aduk antara teologi linguistik dan mistisisme, ya itulah.
Tapi aku lihat kontennya yang membahas soal ini bagus sih. Cuma sayangnya ya beda penafsiran. Sekali lagi, memang tidak ada bukti tertulis secara teknis bahasa yang digunakan manusia pertama di Taman Eden. Kalau Allah sendiri, dia mau pakai bahasa apapun bukan sesuatu masalah kok. Soalnya kan dia Tuhan, Allah. Tidak dibatasi bahasa tertentu. Nah ini, kita kembali lagi soal kepenulisan Musa dan bahasa yang digunakan Musa dalam menulis Kejadian 1-3 ini penting banget sih. Implikasinya dan lain sebagainya. Ini pertanyaan-pertanyaan yang sempat tadi kubahas dan aku menjawab ini. Secara eksplisit di dalam Alkitab tidak mencatat apa yang Adam dan Hawa, bahasa apa yang Adam dan Hawa gunakan. Namun secara historis peristiwa Adam dan Hawa memang benar adanya. Kita tidak perlu bertanya atau bahkan memperdebatkan bahasa yang digunakan Adam dan Hawa di Taman Eden, karena secara eksplisit Alkitab tidak mencatat bahasa apakah itu, dan juga tidak ada bukti tertulis tentang bahasa yang mereka gunakan. Sebab kitab Kejadian, terutama kisah penciptaan dan kejatuhan, ditulis berdasarkan pewahyuan Allah kepada Musa. Lagi pula bukan itu maksudnya bahasa yang digunakan Adam dan Hawa itu, atau bahkan Allah yang menjadi penekanan. Namun bagaimana karya Allah baik dalam penciptaan maupun karya keselamatan Allah bagi manusia yang berdosa. Nah ini gini. Dan banyak sih. Ini spekulasinya.
Ini sedikit guyonan dari aku ya guys. Oke, terus ini tulisan tentang ini aku sudah upload di fanpage Facebookku ya guys. Kalau kalian mau kunjungi aja Facebook fanpage Lunardi Solarius Ministry. Coba nanti linknya aku tak taruh di bawah ya. Ya kira-kira seperti itu. Kalau aku lanjutkan mungkin durasinya akan kepanjangan. Ya. Oke guys, makasih udah nonton dan semoga video ini bermanfaat, menambah wawasan kita semuanya. Dan sekali lagi, ini bukan untuk mendiskusikan pandangan atau keyakinan tertentu. Kembali ke diri kita masing-masing soal pandangan dan keyakinan. Ya guys, dan terima kasih udah menonton sampai akhir. Terima kasih juga untuk subscribe dan juga share. Dan terima kasih banyak. Sampai jumpa di video aku selanjutnya.